Kali ini warga Korea atau Knet sudah tak pantas diberi ampun atau dimaafkan lagi. Di mana pada masalah sebelumnya warga Korea sampai berani menyebut warga Indonesia dan semua warga Asia Tenggara dengan sebutan monyet atau kera. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan kali ini warga Korea makin berani sampai menghina agama Islam Indonesia dan semua warga Asia Tenggara yang memeluk agama Islam. Bahkan yang paling mengejutkan lagi di mana warga Korea tersebut sampai menghina agama Islam. Dan yang paling parahnya lagi, warga Korea juga sampai menyebut jika warga Islam Indonesia adalah pelaku genosida. Tak hanya itu, salah satu tokoh agama Islam di Korea, yaitu Abdurrahman Lee merasa tak terima dengan tingkah laku warga Korea tersebut yang berani meremehkan warga Islam di Indonesia. Bahkan salah satu pemimpin penting dalam sejarah komunitas Muslim Korea tersebut mengatakan jika warga Korea tersebut sangat rasis dan tidak suka dengan agama Islam. Bahkan warga Korea juga sering melakukan tatapan sinis atau stereotip negatif kepada warga Korea yang beragama Islam. Begini penjelasan lengkapnya ketegangan antara siblings versus Knets kembali memantik reaksi keras dari komunitas Muslim di Korea Selatan. Tokoh agama Islam Korea, Abdurrahman Lee akhirnya angkat suara secara terbuka setelah gelombang komentar bernada rasis dan anti-Islam muncul dari sebagian warga net Korea yaitu Knets. Dalam pernyataannya Abdurrahman Lee mengaku tidak terima dan sangat kecewa karena konflik yang awalnya dipicu persoalan hiburan dan artis idola. Justru berkembang menjadi serangan terhadap agama Islam dan umat Muslim Indonesia serta Asia Tenggara. Menurutnya, ini bukan lagi sekadar fun biasa di media sosial. Ketika agama dibawa-bawa untuk merendahkan suatu bangsa, itu sudah melewati batas. Sebelumnya, publik Asia Tenggara dikejutkan dengan komentar rasis yang menyebut warga Indonesia dan Asia Tenggara dengan istilah merendahkan seperti monyet atau kera. Sebutan itu memicu kemarahan luas dan dianggap sebagai bentuk penghinaan rasial terang-terangan. Namun ketika kecaman datang dari berbagai pihak, pola serangan dinilai berubah. Jika sebelumnya menyerang fisik dan stereotip ras, kini sebagian komentar justru menyasar agama mayoritas Indonesia, Islam. Abdurrahman Lee melihat perubahan arah ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika hinaan fisik tidak lagi mempan, lalu agama dijadikan sasaran. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan adanya sentimen mendalam terhadap Islam. Beberapa narasi yang beredar bahkan menyebut Islam sebagai agama ekstremisme, terorisme, dan kekerasan. Ada pula tudingan bahwa Islam bisa menurunkan kualitas hidup serta mengancam budaya homogen Korea. Menurut Abdurrahman Lee, tudingan tersebut merupakan stereotip lama yang terus diulang tanpa dasar pemahaman yang benar. Yang paling mengejutkan menurut tokoh Muslim Korea tersebut adalah munculnya tuduhan bahwa umat Islam Indonesia adalah pelaku genosida. Ia menilai narasi itu sangat serius dan berbahaya. Menuduh satu komunitas agama sebagai pelaku genosida tanpa konteks dan tanpa fakta yang jelas adalah bentuk fitnah besar. Ini bisa memicu kebencian lintas negara dan lintas agama. Baginya, tuduhan seperti itu bukan sekadar hinaan, melainkan upaya pembingkaian negatif yang dapat memperkeruh hubungan antara masyarakat Korea dan Asia Tenggara. Ia juga menyinggung istilah sebabs yang sempat digunakan untuk merendahkan warga Asia Tenggara. Istilah itu menurutnya memperlihatkan adanya pola sistematis dalam memandang rendah komunitas tertentu. Abdurrahman Lee tidak menampik bahwa sentimen negatif terhadap Islam di Korea Selatan memang sudah lama ada meskipun tidak selalu terlihat di permukaan. Ia menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Korea yang belum mengenal Islam secara mendalam sering mengaitkan agama tersebut dengan kekerasan global yang diberitakan media internasional. Satu tindakan ekstrim oleh kelompok kecil di luar negeri seringkali digeneralisasi kepada seluruh umat Islam. Ini tidak adil. Beberapa kasus di Korea Selatan bahkan pernah menjadi sorotan internasional. Salah satu kasus yang paling dikenal adalah penolakan pembangunan masjid di distrik Daegu. Warga setempat sempat melakukan aksi protes keras terhadap proyek tersebut. Dalam aksi itu sempat terjadi tindakan provokatif seperti menggelar pesta babi di depan lokasi pembangunan dan meninggalkan kepala babi sebagai simbol penolakan.
Tindakan tersebut jelas melukai perasaan umat muslim karena babi merupakan simbol yang diharamkan dalam ajaran Islam. Bagi Abdurrahman Lee, insiden itu menunjukkan bahwa Islamofobia di Korea bukan sekadar isu daring, tetapi pernah nyata terjadi di ruang publik. Ia juga mengungkapkan bahwa perempuan muslim yang mengenakan hijab sering mengalami marginalisasi sosial. Walaupun tidak ada hukum yang melarang hijab, tekanan sosial kerap muncul di lingkungan kerja maupun pendidikan. Selain itu, isu makanan halal sering dijadikan bahan perdebatan. Sebagian masyarakat memandang keberadaan restoran halal sebagai sesuatu yang mengganggu identitas lokal. Padahal bagi komunitas muslim itu adalah kebutuhan dasar untuk menjalankan keyakinan. Abdurrahman Lee juga menyinggung peran kelompok sayap kanan tertentu yang menyebarkan narasi negatif tentang Islam melalui media dan platform digital. Islam sering digambarkan sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional dan budaya homogen Korea. Jangan jadikan agama sebagai senjata. Yang membuatnya paling geram adalah fakta bahwa polemik terbaru ini bermula dari persoalan dunia hiburan. Hanya karena konflik antar penggemar artis lalu agama dijadikan senjata itu sangat memalukan, katanya dengan nada kecewa. Ia menilai bahwa membawa agama ke dalam konflik fandom menunjukkan kurangnya kedewasaan dan empati. Agama adalah sesuatu yang sakral. Jangan digunakan untuk menyerang bangsa lain. Di tengah situasi yang memanas, Abdurrahman Lee mengajak masyarakat Korea untuk melakukan refleksi. Ia percaya bahwa mayoritas warga Korea sebenarnya tidak memiliki kebencian terhadap Islam, namun kurang mendapatkan edukasi yang memadai tentang keberagaman agama. Ia juga mengingatkan bahwa komunitas Muslim di Korea Selatan telah lama menjadi bagian dari masyarakat dan berkontribusi dalam berbagai sektor mulai dari pendidikan hingga ekonomi. Islam bukan ancaman bagi Korea. Yang menjadi ancaman adalah kebencian dan ketidaktahuan. Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa ujaran kebencian di era digital menyebar dengan cepat dan berdampak luas. Satu komentar di media sosial bisa melukai jutaan orang di negara berbeda. Abdurrahman Lee berharap polemik ini justru menjadi momentum untuk membuka dialog lintas budaya dan lintas agama. Kita bisa berbeda keyakinan, berbeda budaya, tetapi tetap saling menghormati. Jangan biarkan kebencian menguasai ruang publik kita. Berita kedua begini pernyataan media Amerika yaitu NBC News yang mengaku terkejut dengan sikap arogansi dan rasisme. Warga Korea Selatan yang berani rendahkan agama Islam dan sampai menyinggung luka sejarah Indonesia yang ditutupi. Media Amerika Serikat NBC News akhirnya ikut menyoroti gelombang perang panas siblings versus Nets yang meledak di media sosial. Dalam laporannya, NBC News dikabarkan menyatakan keterkejutan mendalam atas skala dan intensitas komentar bernada rasis yang tidak hanya menyerang identitas ras, tetapi juga agama dan sejarah kelam suatu bangsa. Awalnya polemik ini berangkat dari perdebatan seputar konser grup band Korea Day6. Namun konflik fandom yang lazim terjadi di media sosial berubah arah menjadi perang narasi yang jauh lebih serius. Alih-alih berhenti pada kritik terhadap penyelenggaraan acara, sejumlah akun Knets justru melontarkan hinaan rasial terhadap warga Indonesia dan Asia Tenggara. Sebagai